大家好，欢迎来 Mandarin Low Course。希望你们的学习进步了很大，加油努力吧！谢谢大家，再见。 Pada pertemuan kali ini kita akan berlatih untuk mereview materi-materi sebelumnya yang sudah kita bahas. Sudah siap teman-teman? Sudah siap ya? Kalau misalnya sudah siap, kita akan mulai untuk mengerjakan latihan teman-teman. Oke, jangan lupa disiapkan bukunya atau kertasnya dan juga pulpennya. Oke? Nah, yang pertama kita akan melakukan latihan pelafalan fonetik. Sudah pernah teman-teman? Sudah pernah? Oke. Sebelumnya kita selalu ada latihan pelafalan fonetik ya. Nah, sekarang kita akan mencoba. Teman-teman baca terlebih dahulu ya. Cara bacanya dari kiri ke kanan. Langsung tunggu ya. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, kita akan membahasnya seperti biasa. Laushe akan membacanya terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa mengikuti. Oke? Yang pertama, Zhongli. 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 Oke, bisa ya? Bisa dibedakan ya, Zhongli sama Zhongli. Selanjutnya, Zaoyan, 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 Rennian, Rennian, Shengming, Shengming, Haobu, Haobu, 保护，保护，牛奶，牛奶，游览，游览。Terakhir, 洗澡，洗澡。洗澡, 洗澡. Oke, bisa ya teman-teman? Nah, ini karena dia nada 3 dengan nada 3, berarti nada 3 yang pertama akan berubah menjadi nada 2. Berarti bagaimana bacanya seharusnya? 洗澡, 洗澡. Yang ini, 洗澡, 洗澡. Nah, kita selanjutnya akan melengkapi dialog. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas ini ya, teman-teman. Oke, karena di video selanjutnya kita sudah pernah bahas ini, maka seharusnya teman-teman bisa mengambil yang mudah dong. Oke? Nah, kalau sudah, 明天星期几? 明天 artinya besok, 星期几 hari apa? Berarti besok hari apa? Kira-kira kalau misalnya A bertanya seperti itu, B jawabannya gimana? Oke, sesuaikan dengan hari-hari teman-teman yang nonton video ini ya. Kemudian yang B menjawab 我听音乐, 我听音乐, saya mendengarkan musik. Berarti A harusnya bertanya apa? Kalau misalnya B jawabannya seperti itu. Oke, jawab dulu ya. Oke, sudah. Misalnya sudah, kita bahas bersama-sama. Jangan lupa jawabannya dicatat ya, supaya kita tahu kira-kira jawaban teman-teman ini betul atau tidak sih. 明天星期几? Besok hari apa? 明天星期二. Oke, 星期二 ini bisa disesuaikan ya sama tanggalnya teman-teman, sama harinya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sekarang nonton videonya hari Senin, berarti besok hari Selasa.
明天星期二 besok adalah hari Selasa. Nah, jawabannya seperti ini teman-teman. Kemudian ketika B menjawab 我听音乐, berarti seharusnya A bertanya bagaimana? Saya mendengarkan musik. B bilang seperti itu, menjawab dari pertanyaan A. Berarti A harusnya bertanya apa? A bertanya, 星期二你想做什么? Ini disesuaikan ya. Harinya kalau misalnya ternyata hari Rabu berarti 星期三你想做什么? Ini artinya kamu, 想 artinya ingin, 做 melakukan 什么 apa. Berarti 你想做什么? Kamu ingin melakukan apa? Oke, bisa ya? Selanjutnya, 这个星期六是几月几号? 这个 artinya ini. 星期六, tahu nggak 星期六 artinya apa? 星期六hari ke-6, berarti hari apa? Hari Sabtu. 是几月几号? 是 adalah 几 berapa, 月 bulan, 几 berapa, 号 tanggal, 几月几号 berarti tanggal berapa, bulan berapa. Oke, bisa ya teman-teman. Berarti B jawabannya apa kira-kira? Dicatat ya jawabannya. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita bahas B. Menjawab 我不去商店，我工作很忙. Saya tidak pergi ke toko, pekerjaan saya sangat sibuk. 我 itu artinya saya, 工作 artinya bekerja. 很 artinya sangat, 忙 itu artinya sibuk. Berarti kalau misalnya B menjawab 我不去商店，我工作很忙. Saya tidak pergi ke toko, pekerjaan saya sangat sibuk. Berarti A harusnya bertanya pertanyaan yang bagaimana? Bisa? Oke, kalau misalnya bisa, kita akan bahas bersama. Saya sudah ditulis jawabannya? Oke, kita bahas. 这个星期六是几月几号? Sabtu ini adalah 几月几号? Apa teman-teman? 几月 bulan berapa? 几号 tanggal berapa? Dan menjawab 8月6号 berarti apa? 8月 itu Agustus, 6号 bulan tanggal 6 berarti 6 Agustus. Nah, ini jawabannya bisa disesuaikan ya sama tanggal dan juga bulan nih teman-teman. 你明天去商店吗? 你明天去商店吗? Apakah kamu besok pergi ke toko? 我不去商店，我工作很忙. Karena si B menjawab, saya tidak pergi ke toko karena pekerjaan saya sangat sibuk. Berarti seharusnya A bertanya, apakah kamu besok pergi ke toko? Betul tidak? Betul ya teman-teman? Oke. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang goresan atau cara menulis Hanzi. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak? Ji yang artinya berapa ini terdiri dari goresan apa saja? Teman-teman tahu nggak? Oke, kita hitung dulu. Ji terdiri dari berapa goresan? Ji terdiri dari 2 goresan. Oke, goresan yang pertama kita lihat di kotak nomor 1. Kotak nomor 1 yang berwarna pedang hitam itu merupakan goresan P. Oke, nah kemudian yang kedua ini namanya goresan Hengzhuwanko. Berarti Ji ini terdiri dari goresan P dan juga Hengzhuwanko. Bisa ya? Oke, selanjutnya ada Hao yang artinya tanggal. Teman-teman, Hao kan ini terlihat banyak sekali ya.
Teman-teman coba tebak dulu hal ini ada berapa goresan dan goresan apa saja. Tahu? Bisa? Oke, langsung tunggu ya. Bisa teman-teman? Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu akan kita bahas kira-kira hal ini ada berapa goresan dan juga hal ini goresan apa saja. Oke, langsung tunggu sebentar. Oke, kita bahas ya. Hal terdiri dari pertama adalah goresan yang lurus dari atas ke bawah ini. Kita lihat kotak yang pertama dulu ya. Lurus dari atas ke bawah namanya goresan shu. Kemudian yang kotak kedua namanya goresan, ada yang tahu? Namanya goresan hungzhe. Kemudian yang kotak ketiga alias garis bawah garis lurus ini dari kiri ke kanan disebut feng. Berarti satu kotak kecil ini atau kepala dari hal ini terdiri dari 3 goresan. Nah, kemudian kita lihat kotak yang nomor 4. Garis lurus dari kiri ke kanan disebut garis, ada yang tahu? Disebut garis heng. Oke, nah dan juga yang terakhir, nah yang paling bawah ini tahu nggak itu apa? Ada yang tahu? Oke, kalau misalnya ada yang tahu, ditulis ya di bukunya masing-masing. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Goresan yang pertama disebut goresan shu. Goresan yang kedua di kotak kedua disebut goresan hungzhe. Goresan yang barunya saja ya. Kemudian goresan yang di kotak ketiga disebut goresan heng. Nah, kemudian keempat juga disebut goresan heng karena dia lurus dari kiri ke kanan. Kemudian goresan yang terakhir ini merupakan satu goresan saja teman-teman. Namanya goresan shu zhi zhi gou. Shu zhi zhi gou. Bisa ya? Berarti terdiri dari berapa goresan teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Hal terdiri dari 5 goresan. Terdiri dari goresan shu, hengzhe, heng, heng, dan shu zhi zhi gou. Oke, sampai di sini seru bukan menulis Hanzi? Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. 谢谢大家，再见。